Dian Halo Kak Fitriana, Dian. jurnalis dari Detikcom. Selamat pagi Kak Dian. Ya, selamat pagi Devi dan juga Aryo. Hai Kak Dian, apa kabar dirimu? Udah lama nih gak ketemu? Alhamdulillah baik dan sangat baik dan pastinya selalu baik ya gitu ya, Aryo. Iya dong, apalagi sekarang udah standby 360 nih kayaknya. baiknya ya. Karena Kak Dian ini kayaknya spesialisasi untuk hadir langsung melaporkan situasi Dari gitu ya. lokasi. Di mana kali ini kita mau ngomongin tentang Nadiem Makarim yang katanya diperiksa Kejagung nih soal kasus pengadaan laptop. Laptop, Yang kemarin-kemarin sempat heboh gitu ya. Kak Dian, boleh diinformasikan nggak nih? Ini seperti apa sih sekarang keadaannya di sana? Baik Aryo dan juga Devi, dan di sini kita masih menunggu kapan Nadiem Makarim akan keluar dari pemeriksaan. Memang hari ini dia menjalani pemeriksaan terkait kasus laptop dengan pengadaan laptop maksud saya yang berbasis Chromebook yang terjadi sekitar tahun 2019 dan tahun 2022 dengan total nilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem pun datang ke Kejagung sekitar pukul 9:10 seperti itu dan nampak didampingi oleh beberapa dari pengacaranya dan juga Nadiem Makarim kalau Arya dan juga Devi bisa lihat di sosial media ataupun di media-media lain nampak membawa tas berwarna hitam, tas dinding berwarna hitam. Namun saat kami konfirmasi kepada pengacara, isi dari tas tersebut adalah berupa dokumen, makanan dan obat-obatan pribadi milik Nadiem Makarim. Seperti itu Devi dan juga Arya yang saya baru laporkan karena memang kita masih terus menunggu kapan Nadiem Makarim akan selesai diperiksa terkait kasus pengadaan laptop yang berbasis dengan Chromebook ini. Nah kalau untuk total pemeriksaan saksi untuk kasus tersebut, kasus ini maksud saya, terakhir kali kami mendapatkan update itu baru sekitar 28 saksi yang diperiksa. Namun untuk hari ini kami belum mendapatkan berapa total keseluruhan saksi yang sudah diperiksa. Namun yang pasti 2 dari staf sus Nadiem Makarim yaitu Fiona dan juga Ibrahim sudah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Nah untuk satu staf susnya yang bernama Juristan memang belum terkonfirmasi untuk hadir dalam pemeriksaan kasus ini, tapi yang pasti untuk kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook ini belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Seperti itu Aryo dan juga Devi. Iya. Ya, tapi Nadiem sendiri hari ini hadir dengan keadaan yang sehat kah? Karena kan seperti yang kita tahu beberapa tahun lalu Nadiem ini sempat menghilang, quote unquote gitu ya. Dari peredaran kita nggak tahu kabarnya seperti apa gitu. Iya. Saat ini kondisinya seperti apa nih? Untuk kondisi pasti kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pengacara. Namun memang saat Nadiem hadir tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya seperti Arya dan juga Devi, hanya saja senyuman yang ia lemparkan kepada awak media yang sudah menunggunya dari sejak pagi tadi gitu. Aduh. Kalau untuk pemeriksaan sendiri progres atau update terbarunya saat ini apakah sudah ada gitu ya informasi-informasi terkait atau masih menunggu sampai proses pemeriksaan selesai atau gimana nih Kak Dian? Untuk proses pemeriksaan kami hanya mendapatkan update siapa saja yang diperiksa seperti itu. Tapi untuk kelanjutan dari kasus ini kita belum mendapatkan update, dan yang tadi sudah saya jelaskan juga memang untuk kasus ini belum ada penetapan tersangka. Siapa tersangka dibalik dengan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini seperti itu. Iya, ya. Nadiem sendiri sempat hadir di podcastnya Deddy ya. Bukan Deddy Mizwar pastinya, Deddy Corbuzier pada saat itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mengenai Chromebook itu sendiri gitu ya. Salah satu laptop yang kemudian sengaja digunakan kemudian untuk proses pembelajaran pada saat itu karena di tengah masa pandemi gitu kan. Nah, sampai dengan saat ini kemudian ini jadi rame gitu kan, jadi kemana-mana termasuk juga staf-staf yang lainnya. Nah, untuk pemeriksaan sendiri, tadi kan sudah disampaikan, Nadiem sudah hadir ke Kejagung begitu ya. Apakah juga staf-staf lainnya sudah dijadwalkan untuk ada pemanggilan ke Kejagung atau seperti apa nih Kak Dian? Untuk staf-stafnya tadi sudah saya jelaskan ada 3 staf yang akan dipanggil oleh Kejagung, namun hanya Fiona dan Ibrahim yang pekan lalu sudah hadir dalam pemeriksaan Kejagung. Tapi untuk yang bernama Juristan, karena memang dugaannya sedang berada di luar negeri, sudah 3 kali pemanggilan pemeriksaan beliau mangkir, dan pihak Kejagung masih terus akan mencari solusi untuk pemanggilan dari Juristan ini.
Seperti itu Aryo dan juga Devi. Ya, berarti kita masih harus menunggu Iya. kabar selanjutnya begitu ya, karena bisa jadi Juristar ini akan dilakukan pemanggilan ulang lagi sampai dengan hadir ke Kejagung begitu ya Kak Dian ya? Ya betul seperti itu Devi dan juga Aryo. Iya, udah ada ini belum sih kisi-kisi bocoran kira-kira beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Nadiem? Nah untuk kebocoran ataupun kisi-kisi kita belum mendapatkan bocoran dan kisi-kisi terkait hal tersebut. Namun yang pasti mungkin nantinya setelah pemeriksaan Nadiem Makarim bisa memberikan statementnya kepada awak media yang sudah menunggu sejak pagi tadi. Seperti itu Aryo dan juga Devi. Situasinya masih menunggu ya ini kalau kita lihat dari Kak Dian juga teman-teman media yang lain ini sepertinya masih menunggu banget. Pasti. Apakah kelanjutannya seperti apa, statement-statement yang bisa dikeluarkan juga mungkin akan terus kita update pastinya juga di Detik ya. Ya mudah-mudahan masih akan ada penjelasan begitu ya, atau Nadiem buka suara atau minimal kuasa hukumnya gitu untuk buka suara Iya. dan menginformasikan apa yang sudah terjadi di Kejagung saat ini, agar kemudian kita juga bisa tahu nih kira-kira mau ke arah mana, Sebenarnya akan ada apa seperti nih? apa. Betul, sebenarnya saat ini kan masih jadi pertanyaan yang sangat luar biasa besar sekali. Tapi patut dimengerti karena dari penjelasan yang aku dengar dari podcastnya juga pada saat itu menjelaskan bahwa ya sebenarnya semuanya sudah diatur dengan sangat baik gitu ya, dan dengan kondisi yang bisa dikatakan ya mungkin ada kebocoran 1 dan 2 hal. Nah itu yang sedang coba untuk dicari lebih lanjut. Jadi dengan pemanggilannya saat ini mungkin bisa menjelaskan juga kira-kira di bagian-bagian mana tuh yang mungkin Bocor-bocor ada itu kebocoran itu terjadi, sehingga ya ada titik terang juga untuk kita mengetahui sebenarnya apa yang jadi titik permasalahan dari penyediaan laptop 9,9 triliun ini ya. Itu dia. Kak Dian, terima kasih ya Kak Dian informasinya. Ada yang mau tambahkan lagi mungkin Kak Dian? Mungkin untuk yang ditambahkan, untuk nilai kerugian dari kasus dugaan korupsi ini, pihak Kejagung masih terus menghitung dan bekerja sama terhadap instansi terkait untuk penghitungan berapa total kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang berbasis Chromebook ini, seperti itu Aryo dan juga Devi. Oh bisa jadi lebih dari 9,9 T tuh? Kalau untuk 9,9 triliun itu adalah untuk pengadaannya yang disiapkan oleh dari Kemendikbudristek ini. Nah untuk kerugian yang ditafsir kita masih menunggu dari pihak Kejagung memberikan informasi berapa total kerugian yang ditafsir gitu. Wah ini makan panjang sepertinya Kak Dian ya. Kak Dian semangat ya, dirimu pasti akan bolak-balik nih kayaknya. Semangat terus. Selalu harus semangat seperti itu sih Aryo. Udah sarapan belum pagi ini? Nah untuk sarapan kebetulan kami di sini belum sarapan karena terus mengejar update-update gitu. Mungkin setelah ini bisa untuk sarapan seperti itu. Sarapan dirapel gitu ya dengan makan siang gitu. Dari jam 8. Gak apa-apa. Kita kalau kata orang bule kan kita bilangnya brunch ya. Jadi it's okay nanti kita brunch aja, mudah-mudahan ada waktunya. Disempetin ya Kak Dian biar kamu gak sakit ya. Iya jangan sampai acid lambung ya. Acid lambung. Ya, asam lambung kan maksud lo. Don ya Kak Dian, no. Ari dan juga Devi juga jangan lupa untuk sarapan beserta dengan makan siang nih. Iya dong, aman kalau kita mah. Makasih ya Kak Dian ya. Terima kasih Kak Dian. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas. Dan juga Desi. Ya, thank you.